Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali di dalam perenungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, termasuk hari ini, kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Itu adalah anugerah besar dari Tuhan, dan kami mau merenungkan firman ini dengan hati yang tertuju pada Engkau. Tuhan, tolonglah setiap kami. Ketika kami merenungkan, biarlah firman ini boleh berbicara pada kami dan kami boleh mengerti apa maksud isi hati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perenungan firman Tuhan hari ini saya beri tema Perjamuan Kudus Mengingat Kristus. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bapak Ibu Saudara, apakah ada yang tahu di dalam kalender gerejawi hari ini diperingati sebagai hari apa? Di dalam kalender gerejawi hari ini diperingati sebagai hari Kamis Putih, atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai Maundy Thursday, satu hari sebelum Jumat Agung. Bapak Ibu Saudara, Maundy merupakan singkatan dari bahasa Latin mandatum, yang berarti sebuah mandat. Jadi hari Kamis Putih diperingati karena pada hari ini Yesus membasuh kaki para muridnya, kemudian memberikan mandatnya, yaitu perintah baru, yaitu saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Disertai juga dengan perjamuan makan terakhir sebelum dia disalibkan. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan perintah Kristus, perjamuan malam atau yang kita kenal dengan perjamuan kudus diteruskan dari satu gereja ke satu gereja, dan begitu juga terjadi di dalam gereja Korintus. Namun, dalam prakteknya, perjamuan yang dilakukan oleh jemaat Korintus telah melenceng dari perintah yang Kristus berikan. Bukan masalah tentang makanannya, tetapi di dalam sikap jemaat terhadap perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus adalah peringatan yang kita terus lakukan untuk mengingat kembali betapa besarnya pengorbanan Yesus Kristus dengan memberikan tubuh dan darahnya demi menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Namun selain itu, di dalam perjamuan kudus juga terkandung perintah untuk hidup dengan perintah baru, yaitu mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi. Tetapi jemaat Korintus tidak demikian. Ketika mereka mempersiapkan perjamuan makan, mereka mempersiapkan dengan baik. Tetapi mereka mementingkan diri mereka sendiri. Mereka bawa makanan dan mereka makan makanan mereka sendiri. Mereka mabuk dengan anggur yang mereka bawa. Dan tidak memperdulikan orang lain yang kelaparan di dalam perjamuan itu. Sehingga perjamuan yang seharusnya memperlihatkan Kristus menjadi sebuah ajang. Adu siapa yang kaya, siapa yang punya, dan siapa yang miskin kelaparan. Perjamuan yang seharusnya mempersatukan di dalam satu Tuhan, justru menjadi perpecahan di dalam jemaat Korintus. Bapak Ibu Saudara, besok kita akan memperingati Jumat Agung, hari di mana Kristus mati untuk engkau dan juga untuk saya, manusia berdosa, dengan mencurahkan
tubuh dan darahnya. Dan besok kita ada perjamuan kudus yang kita lakukan untuk memperingati kembali perintah Kristus di dalam perjamuan terakhir. Bagaimana sikap kita di dalam perjamuan yang Tuhan berikan ini? Apakah biasa saja? Atau ini hanya sebuah tradisi yang sudah biasa kita lakukan tanpa ada makna? Ataukah kita sungguh-sungguh bisa menghayati betapa besarnya kasih Kristus bagi kita? Dan kasih yang sama itu harus juga kita berikan pada sesama kita, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa, kiranya kita semua boleh mempersiapkan hati sebelum mengambil roti dan anggur besok. Dan kiranya Kristus boleh dipermuliakan di dalam perjamuan yang kita terima. Sehingga ketika kita menerima roti dan anggur itu, kita sungguh-sungguh melihat Kristus, dan Kristus sungguh-sungguh boleh hidup dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk pengorbanan Tuhan yang begitu besar melalui pengorbanan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu karya besar-Mu ini adalah karya yang diberikan kepada semua orang yang mau percaya kepada-Mu. Adalah bentuk kasih-Mu kepada umat manusia yang telah berdosa. Dan di dalam perintah-Mu juga kami seharusnya mengasihi orang-orang di sekitar kami, khususnya orang-orang percaya. Sehingga ketika kami menerima roti dan anggur, kami sungguh bersatu dengan Engkau ya Tuhan, dan juga bersatu dengan tubuh Kristus yang lainnya, yaitu sesama orang percaya. Tuhan, tolonglah kami mempersiapkan hati kami. Besok kami akan menerima perjamuan kudus. Biarlah kami boleh mengarahkan hati kami sungguh melihat betapa luar biasanya karya-Mu bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.